Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pastinya baik, sungguh baik dan luar biasa. Sudah siap semuanya untuk beribadah? Nah, pagi hari ini di hari Minggu yang kudus, kakak akan menemani kalian untuk beribadah bersama-sama. Sudah siap? Iya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Duduk manis, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, mari bangkit berdiri. Ya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Dengan semangat ya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bersama dengan alam, kita memuji Tuhan dari PKJ 58, semua yang tercipta, hai alam semesta. Adik-adik, tentunya dalam satu minggu ini kita banyak melakukan dosa ataupun kesalahan. Ya, salah satunya kakak sebutkan, ya mungkin kita tidak menjaga kelestarian lingkungan kita, tidak menjaga kebersihan, ya, dan itu mendatangkan duka bagi Tuhan. Ya, mungkin juga di dalam rumah kita, ya, kita tidak menjaga kebersihan. Mungkin ada yang tidak memperbaiki tempat tidurnya baru bangun, ya, atau tidak mencuci tangan. Nah, saat ini kan kita selalu disarankan untuk mencuci tangan setiap kali melakukan kegiatan, ya, untuk menjaga kebersihan. Dan juga mungkin kita tidak, ya, mencuci piring, tidak menyapu. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini, ya, lewat pengakuan dosa kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan untuk hari-hari selanjutnya mungkin kita akan lebih giat lagi dan lebih rajin
untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan mari kita menyanyi dari J43 dengan suara setengah, Tuhan kami berlumuran dosa. Mari kita tundukkan kepala kita. Nah, anak-anak, setelah kita mengaku segala dosa kita dan kesalahan kita, tentunya kita mau agar kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, termasuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ada juga slogan Makassar, Lisa, lihat sampah, ambil. Ya, jadi jangan kakak yang buang, baru kakak yang harus ambil. Ya, bisa saja ketika Bapak Guru Marno yang buang, kakak yang ambil. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, ya. Dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 66 ayat 10 dan 20. Ayo, kakak mau lihat, kita buka Alkitabnya masing-masing. Ya, Mazmur 66 ayat 10 dan 20. Ya, sudah dapat ya semuanya? Ya, kakak baca. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Nah, saatnya tentunya kita selalu dalam ibadah kita selalu rindu. Ya, apa yang kita rindukan? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pelita, menjadi suluh dalam kehidupan saya dan adik-adik. Untuk itu, sebelum kita sama-sama dituntun oleh Bapak Guru Marno, kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Firman Tuhan Kudengar. Boleh ya bertepuk tangan dan bergembira. Doa cerita dan bercerita. Jadi adik-adik jangan kemana-mana, tetap di tempatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan juga pelita
dalam seluruh langkah kehidupan kami. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu ini, ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Kakak yakin pasti masih ingat. Minggu lalu firman Tuhan bercerita bagaimana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Nah, kakak mau refresh kembali dulu. Coba kita ingat kembali. Ada yang masih ingat bagaimana proses urutan Allah menciptakan alam semesta? Oke, kita mulai ya. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan juga terang dan gelap. Oke, good. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Good. Hari ketiga Tuhan menciptakan, ada yang masih ingat? Darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Oke. Hari keempat, kalau sudah ada terang dan gelap, sudah ada siang dan malam, berarti ada benda-benda penerang di langit. Matahari, bulan, dan bintang. Itu hari keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Tadi sudah ada tumbuhan. Hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara, binatang-binatang di laut, serta ternak-ternak. Tuhan menciptakan. Yang terakhir, hari ke-6, Tuhan menciptakan apa? Menciptakan siapa? Saya menciptakan manusia. Pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Oke, good ya. Demikianlah Allah menciptakan alam semesta ini. Sangat baik dan sungguh amat baik. Jadi 6 hari lamanya. Dan hari ke-7 Allah beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang dikerjakannya. Anak-anak sekolah minggu, dari semua yang Allah ciptakan, ada satu ciptaan yang istimewa, yang mulia, yang sangat baik, istimewa. Siapa dia? Manusia. Kitalah ciptaan yang istimewa dan yang mulia. Mari katakan sama-sama pada diri kita, saya istimewa. 2, 3. Saya istimewa. Oke. Mengapa kita istimewa? Bagaimana Allah menciptakan kita manusia sehingga kita dikatakan kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang istimewa. Nah, sekarang dengarkan cerita Alkitab hari ini supaya kita bisa memahami bahwa ternyata saya ciptaan yang istimewa dan saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, cerita Alkitab hari ini akan memberikan kita gambaran mengapa saya disebut sebagai ciptaan istimewa. Mengapa manusia disebut sebagai ciptaan yang mulia dan istimewa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak sampai di situ. Kalau ciptaan yang lain diciptakan dengan cara Allah berfirman, tetapi manusia spesial. Dia diciptakan melalui tangan Allah sendiri. Bagaimana caranya? Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Tuhan sendiri yang mengerjakannya, dan setelah itu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia sehingga manusia itu hidup. Sebab itulah manusia dikatakan ciptaan yang istimewa, karena dibentuk, diciptakan oleh tangan Allah sendiri, tidak dengan berfirman, beda dengan ciptaan yang lainnya. Oke, jadi sekali lagi adik-adik sekalian,
saya istimewa. Karena itu sebagai manusia kita harus belajar mensyukuri apa yang Tuhan sudah ciptakan, berikan kepada kita. Nah, setelah itu adik-adik sekalian, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga membuat sebuah taman. Nah, ada yang pernah jalan-jalan ke taman? Kalau kakak pernah, kakak yakin juga adik-adik sekalian pasti pernah jalan-jalan ke taman. Tapi untuk kondisi sekarang jangan dulu ya. Nanti setelah virus corona ini selesai, kita bisa pergi lagi jalan-jalan di taman untuk melihat ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Nah, di taman itu pasti ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga-bunga, ada biasa juga burung-burung yang berterbangan, juga mungkin ada air. Bahkan ada taman yang dilindungi. Di situ ada juga hewan-hewan marga satwa di dalamnya, semua dilindungi. Jadi taman memang sangat indah. Bagus kalau kita pergi jalan-jalan ke taman. Nah, adik-adik sekalian, waktu itu Tuhan juga membuat sebuah taman yang sangat indah, sebuah taman di Eden, dan disebut dengan Taman Eden. Di dalam taman itu Tuhan menumbuhkan pohon-pohon, bunga-bunga, dan Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu siapa? Adam, untuk tinggal di taman itu. Wah, luar biasa ya. Enak sekali manusia sudah diciptakan dengan mulia, ditempatkan lagi di sebuah taman yang indah. Nah, di taman itu ada bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, ada juga sungai. Sungainya ini punya 4 cabang yang mengaliri seluruh tumbuhan dan tanaman yang ada di taman itu, sehingga tanamannya segar-segar, bertumbuh dengan baik karena ada sumber air yang menjadi sumber kehidupan bagi tanaman tersebut. Adik-adik sekalian, manusia pertama yaitu Adam ditempatkan di dalam taman itu, disiapkan berbagai hal untuk dipakai hidup, baik itu tumbuh-tumbuhan, bahkan juga hewan. Nah, hewan-hewan ini diberikan kepercayaan kepada Adam untuk memberi nama kepada setiap hewan-hewan yang ada di situ. Adik-adik sekalian, semua Tuhan berikan, semua Tuhan sediakan bagi manusia yang hidup di dalam taman itu. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita, dan kita percaya Tuhan juga pasti memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan menciptakan saya, menciptakan adik-adik sekalian, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti memberikan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, setelah itu Tuhan memberi perintah. Ada perintah diberikan kepada Adam. Hai Adam, banyak pohon-pohonan di taman ini. Bahkan di tengah-tengah pohon itu ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memberi perintah kepada Adam. Adam, usahakanlah taman ini, rawatlah taman ini, peliharalah taman ini. Jadi adik-adik sekalian, Adam tidak sekedar ditaruh di taman itu, tetapi Tuhan mau supaya manusia memelihara dan merawat taman itu. Anak-anak sekalian, kita mau diingatkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, tetapi Tuhan memberi perintah kepada saya dan juga kepada kita semua untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Tidak dirusaki, tidak dikacaukan, tidak dibuat jelek, tapi Tuhan mau kita memelihara seluruh ciptaannya, termasuk diri kita sendiri. Lalu Tuhan juga memberi perintah kepada Adam. Adam, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kamu jangan coba-coba makan buah dari pohon itu. Oke, jadi Tuhan memberi perintah dan juga Tuhan memberi nasihat kepada Adam apa yang dia harus lakukan di dalam taman itu. Waktu itu Adam menikmati kehidupan di dalam taman itu.
Tapi adik-adik sekalian, Tuhan melihat dan Tuhan menyaksikan, wah ternyata kenapa ini Adam kesepian. Ternyata di tengah-tengah kehidupannya di taman itu dengan segala yang Tuhan ciptakan, Adam ini masih kesepian. Nah, akhirnya Tuhan berinisiatif memberikan seorang penolong yang sepadan bagi Adam. Waktu Adam lagi tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam, lalu menciptakan dari debu tanah seorang manusia, yaitu perempuan, dan diberi nama Hawa. Inilah penolong bagi Adam untuk menjalani hidupnya sebagai manusia. Adik-adik sekalian, luar biasa kasih Tuhan bagi manusia. Diberikan segala apa yang perlu, bahkan diberikan juga penolong untuk menemani hidup manusia. Karena itu Allah sudah mengingatkan kita, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup saling mengasihi, tidak baku bombe-bombe, tidak baku musuhan, tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup saling mengasihi. Jadi sekali lagi, mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita lestarikan seluruh alam ciptaan Tuhan. Juga kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan juga mengasihi adik-adik sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus atas firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 2, sambungan cerita Alkitab minggu lalu. Mari buka Alkitabnya dari Kitab Kejadian pasal 2. Kita akan baca mulai dari ayat 4 sampai ayat 25. Sudah dapat? Mari kita membaca dengan baik, kita memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas adat. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damat, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat
bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita mengambil sikap doa dan kita masuk dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sungguh indah alam yang Tuhan telah ciptakan bagi saya dan juga bagi kita semua. Karena itu firman Tuhan menginginkan kita untuk belajar memelihara dan merawat alam semesta ini, karena kitalah ciptaan yang istimewa. Kita memuji Tuhan, meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 61, Sungguh Indah Alam. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Belajar dari alam, lihat hikmat. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat. Nah, anak-anak remaja, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Wah, tentunya kita tidak mau berlalu begitu saja ya, tapi kita mau menerapkan dan mengaplikasikannya yang disebut oleh Bapak Guru Marno, menjaga kelestarian lingkungan. Ya, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam persembahan kita dari Mazmur 66 ayat 13. Ayo sekarang kita buka Alkitabnya ya. Ya, jadi kakak tuntun Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu lasarku. Nah, mari kita memuji Tuhan lewat PKJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita sama-sama bergembira.
Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita syukuri bersama-sama. Kita bersyukur untuk yang berulang tahun, kita bersyukur buat yang sudah semester dan juga mengikuti ujian. Kita bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga berdoa buat kita, buat anak-anak sekalian yang masih belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Juga kita berdoa buat orang tua kita, berdoa buat yang sakit, dan juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Allah pencipta alam semesta ini. Kami bersyukur di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan memungkinkan kami semua untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh beribadah di hari ini. Walaupun kami harus beribadah dari rumah, tetapi kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu Guru yang Tuhan boleh perkenankan sehingga boleh mengadakan ibadah melalui online saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh sehat dan kuat sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai 1 tahun lamanya sehingga boleh menikmati sukacita karena pertambahan usia. Kami mohon Tuhan tetap menolong dan memberkati teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar dari rumah, boleh beribadah dari rumah. Bahkan kami bersyukur bagi kami semua yang boleh mengikuti ujian semester ataupun juga ulangan harian. Kami mohon Tuhan kiranya kami boleh mendapatkan nilai yang baik. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga dalam tugas tanggung jawab mereka mendidik dan mengarahkan kami. Tuhan kiranya terus memberikan kesehatan dan memberkati pekerjaan orang tua kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah agar dalam keluarga kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda wabah virus corona. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan kepada pemerintah kami, hikmat untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap pemerintah kami boleh menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka, khususnya untuk mencegah penyebaran virus corona. Semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan untuk mendukung setiap program pemerintah, menjaga diri kami dengan baik, menaati aturan-aturan pemerintah, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga para medis yang saat ini berusaha untuk menyembuhkan setiap orang yang sudah terinfeksi. Kiranya juga Tuhan menolong sehingga setiap orang yang sudah terinfeksi boleh dipulihkan dan boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik memelihara hidup kami, dan kami mau terus hidup dipimpin oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik remaja, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 66 ayat 16 sampai dengan 17. Kakak baca ya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ya, mengakhiri ibadah kita adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Anak-anak yang terkasih, kita akan kembali dan melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan yang paling mulia. Ingatlah firman Tuhan hari ini, dan karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihani kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan dengan judul Semesta Bernyanyi. Mari kita bersukacita sambil bertepuk tangan. Hai anak-anak sekolah minggu, ada beberapa informasi yang Bapak Guru akan sampaikan pada kesempatan ini. Mohon didengarkan baik-baik, kalau perlu dicatat supaya tidak dilupa, oke? Yang pertama, Bapak Ibu Guru sekolah minggu tetap mengimbau dan mengingatkan anak-anak sekalian untuk stay at home. Tetap di rumah saja ya, tidak usah keluar untuk bermain, kemudian cukup di rumah bersama dengan keluarga. Kemudian tetap semangat belajar, walaupun belajar di rumah. Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu mendoakan anak-anakku semuanya tetap semangat belajar dan boleh mendapatkan nilai yang baik. Oke? Oke deh. Yang kedua, setiap minggunya untuk persembahan sekolah minggu boleh dikumpulkan pada sebuah amplop. Kemudian nanti jika ada kesempatan boleh dititipkan kepada Bapak Ibu Guru sekolah minggu yang ada di sekitar rumah kita. Jadi sekali lagi, persembahannya boleh ditaruh di sebuah amplop lalu dikumpulkan setiap minggunya, dan nanti boleh dibawa kalau ada kesempatan kepada Bapak Ibu Guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah kita.
yang terakhir, Bapak Ibu Guru mengingatkan, buku GCA-nya tetap dibaca ya, secara teratur supaya membiasakan diri kita untuk tekun membaca Alkitab. Oh ya, hari ini kita ada aktivitas buat kelas anak besar dan juga kelas anak remaja. Ada ayat hafalan. Kakak berharap boleh dihafal, kemudian minta orang tua atau boleh rekam dirinya sendiri menghafal ayat tersebut dan boleh di-share ke Bapak Ibu Guru sekolah minggu ketika anak-anak sekolah minggu menghafalkan ayat ini. Oke? Ayat hafalannya ada di bawah sini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Oke, adik-adik sekalian, silakan dihafal, minta orang tua mengarahkan, dan kami tunggu rekaman videonya anak-anak sekolah minggu menghafalkan ayat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.